Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 72 ayat 1. Sekali lagi, Mazmur 72 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan judul hukum dan keadilan. Kita akan terima berkat serta pesan-pesan daripada Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu, Mazmur 72 ini adalah doa Salomo untuk raja dan kemudian ada permohonan supaya raja itu menjadi pribadi yang adil dan bijaksana. Doa ini juga memohon agar raja itu memiliki keadilan sehingga dapat mengadili umatnya dengan kebenaran dan kemudian dapat melindungi rakyat-rakyat yang tertindas. Doa ini juga berisikan harapan agar raja membawa damai sejahtera bagi bangsa yang dipimpinnya dan kemudian dapat menghancurkan para penindas-penindas yang ada di tengah-tengah rakyatnya. Selain itu, doa ini juga memohon kepada Allah agar raja itu diberkati, ya, diberikan umur yang panjang serta kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh kerajaan tersebut, bahkan memenuhi seluruh bumi. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pasal ini. Dan kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita dari Mazmur pasal 72 ini? Jika disimpulkan Bapak Ibu, kita dapat menemukan bahwa Mazmur 72 ini merupakan doa yang penuh dengan harapan, ya, untuk pemerintahan yang adil dan juga benar. Mazmur ini juga dapat mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu peduli terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang miskin dan tertindas, serta kemudian Allah ingin, ya, keadilan dan kemakmuran itu ada dimiliki oleh setiap orang. Oleh sebab itu juga dibutuhkan pemerintah atau raja, pemimpin yang kemudian bisa mewujudkan apa yang diinginkan Allah ini, yaitu ada keadilan dan kebenaran di tengah rakyat atau di tengah bangsa. Dan sesuai dengan ayat 1 yang sudah kita baca menjadi ayat pokok kita dalam renungan ini, yaitu di dalam Mazmur 72 tadi, kita belajar bahwa ternyata ada dua hal yang dapat membuat seorang pemimpin atau pemerintah itu dapat memerintah dan memimpin dengan baik. Yang pertama yaitu hukum. Ya, tadi kita baca di dalam ayat 1, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja. Seorang pemimpin atau pemerintah yang membuat serta menetapkan hukum, namun juga memenuhi dan juga mengikuti melaksanakan hukum tersebut, maka pemimpin atau pemerintah tersebut adalah seorang pemimpin yang baik, memiliki integritas yang baik. Karena seorang pemimpin yang menaati hukum, maka pasti dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah pemimpin yang kemudian dapat menegakkan hukum. Kemudian pemimpin yang dapat dipercaya, dihormati, disegani oleh orang yang dipimpinnya. Kemudian pemimpin yang dapat menjadi teladan, ya, pemimpin yang bertanggung jawab, yang jujur, terbuka di dalam pemerintahannya. Kemudian pemimpin yang dapat mendorong, dapat menggerakkan orang yang dipimpinnya untuk menaati hukum juga. Nah, oleh sebab itu pemimpin yang taat hukum tentunya adalah pemimpin yang dikenan oleh Allah dan dapat memimpin dengan baik, ya, baik itu sebuah bangsa atau sebuah organisasi, kalau pemimpin tersebut juga adalah orang yang taat akan hukum. Ya, pastinya pemimpin tersebut pun akan dapat membawa kemajuan-kemajuan bagi orang yang dipimpinnya atau daerah yang dipimpinnya. Pasal 29 ayat 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana firman Tuhan berkata, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan.
Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bersama bagaimana pemerintah atau pemimpin pun adalah wakil Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu ketika pemimpin tersebut dia taat akan hukum, ya dia membuat hukum tapi juga melaksanakannya, tentunya berarti pemimpin tersebut adalah pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga setiap hukum yang dia buat pasti juga sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau bangsanya atau orang yang dipimpin mengikuti hukum yang dia buat, juga pemimpin tersebut melaksanakannya, maka pasti bangsa tersebut akan berjalan dengan baik, tidak akan kacau, ya. Seperti ayat tadi berkata, bangsa yang tidak mendapat bimbingan Tuhan pasti kacau. Tapi kalau ada bimbingan Tuhan dari para pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan ini, pasti daerah tersebut akan baik, ya, akan semakin maju, semakin baik. Dan kemudian orang yang taat akan hukum pasti akan diberkati sehingga mereka akan berbahagia, termasuk sang pemerintah atau pemimpin tersebut. Nah, kemudian kita akan melihat hal yang kedua yang bisa membuat seorang pemimpin atau pemerintah itu dapat memimpin, dapat memerintah dengan baik. Selain mereka taat akan hukum, yang kedua yaitu keadilan, ya. Amsal 29 ayat 2. Amsal 29 ayat 2 saya bacakan. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dan juga di ayat yang keempat. Apabila orang adil memerintah, rakyat gembira, tetapi apabila orang jahat berkuasa, rakyat menderita. Amsal 29 ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini juga. Di sana firman Tuhan berkata, jika penguasa memperhatikan keadilan, negerinya akan kukuh. Tetapi jika ia mementingkan uang, negerinya akan runtuh. Puji Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana keadilan itu sangat penting dimiliki oleh setiap pemimpin atau pemerintah. Karena bisa berdampak kepada pemerintahannya. Di sana dikatakan kalau pemerintah itu adil, maka rakyat akan gembira, ya. Tapi kalau tidak adil, ya, atau jahat pemerintah tersebut, rakyat akan menderita. Kemudian pemerintah atau pemimpin yang adil pasti kemudian akan membuat negerinya atau orang yang dipimpin itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Tetapi kalau mementingkan uang atau tidak serius dengan pemerintahan, pasti akan membuat negerinya itu menjadi runtuh. Nah, di sini kita melihat bagaimana keadilan itu sangat-sangat penting. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu juga di dalam kitab Yesaya 32, di sana kita dapat menemukan bahwa keadilan pada seorang pemimpin atau pemerintah itu sangat berguna, sangat bermanfaat, yaitu untuk menjadi tempat perteduhan, naungan dan perlindungan bagi orang yang dia pimpin. Jadi masyarakatnya akan merasa aman karena ada orang yang dapat dipercaya, yang dapat menegakkan keadilan, yaitu pemerintah mereka sendiri. Kemudian keadilan pada seorang pemimpin juga berguna untuk membuat orang yang dipimpinnya menjadi mengerti akan kebenaran, ya, menaati hukum dan juga dapat bertindak dengan hati-hati. Jadi kalau pemerintahnya atau pemimpinnya adil, orang yang dipimpinnya pun juga pasti akan hidup dalam kebaikan, keadilan, ya, dan juga pasti akan hidup dalam hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Nah, jadi di sini kita belajar Bapak Ibu, khususnya bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin atau pemerintah. Mari kita mau ikuti firman Tuhan, yaitu jadilah pemimpin yang taat akan hukum dan memiliki keadilan, menegakkan keadilan. Bagi kita yang mungkin bukan seorang pemimpin, kita pun tetap berkewajiban untuk taat akan hukum, baik hukum yang berlaku di masyarakat maupun hukum firman Tuhan. Kita juga harus hidup dalam keadilan di setiap tingkah laku kehidupan kita. Nah, apa aplikasinya Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi pribadi yang taat hukum dan juga adil? Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa berdoa, minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita ini bisa taat akan setiap hukum-hukum, ya, sehingga kita pun juga dapat selain kita taat akan hukum firman Tuhan, kita pun juga bisa taat hukum yang berlaku di tengah masyarakat kita. Dan kemudian yang kedua, berusahalah melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan akan membuat seluruh tingkah laku kita menjadi benar dan tepat, baik di hadapan Tuhan
dan juga di hadapan sesama. Jadi pasti kita akan taat hukum Bapak Ibu, karena kita melakukan firman Tuhan yang sudah pasti benar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami memiliki keadilan dan juga kami mau taat akan hukum-hukum Tuhan dan juga hukum di tengah-tengah masyarakat yang berlaku di tengah-tengah kami. Kami pun berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan yang dipercayakan menjadi seorang pemimpin, seorang pemerintah. Tuhan tolong mereka agar dapat mengerjakan tanggung jawab mereka, tugas mereka dengan kekuatan dan bimbingan daripada Tuhan dan juga dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.